Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dan rekan dimanapun berada, podcast kali ini kita akan membahas yang dimana saat ini kita mendekati musim haji ya Ustadz ya? Ya. Yang dimana memang kalau untuk musim haji ini beberapa atau banyak KBIH ya itu sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti manasik. Ya, termasuk travel ya? Betul, termasuk travel karena yang mendekati musim haji ya rekan-rekan semua. Nah, mungkin ada yang akan kita bahas nih Ustadz, dan ini menjadi pertanyaan buat saya pribadi atau mungkin banyak orang ya, karena narasi ini cukup ramai berkembang, yaitu manasik sesuai sunnah. Nah, sebetulnya apa sih manasik sesuai sunnah itu kayak gimana sih Ustadz? Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, belakangan ya, mungkin muncul istilah dibimbing manasik sesuai sunnah. Nah, iya, betul. Ya, sebelum bahas ini, saya bawakan dulu sebuah ucapan tabi'in ya, yang mana Ayub ya, As-Sistriyani dan bertanya kepada Utsman Al-Bitti yang mana merupakan fuqaha at-tabi'in bil Basrah ya, yang dia adalah seorang ahli fikih dari kalangan tabi'in di Basrah. Nah, apa yang ditanyakan? Dullani ala babin min abwabil fikih. Ya, tunjukkanlah padaku bab di antara bab-bab fikih. Maka beliau menjawab, Isma' al-ikhtilafa. Dengarkanlah perbedaan atau ikhtilaf. Nah, ini kalimat pembuka yang saya bawakan sebelum kita menjawab tema yang menarik ini ya. Jadi menggunakan istilah dibimbing sesuai sunnah pada dasarnya tidak mengapa ya, karena memang semua juga ingin semua dibimbing sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Betul. Ya, sebagaimana dalam hadis khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Dan hadis ini dibawakan oleh banyak ulama di dalam kitab-kitabnya ya, termasuk kitab Al-Idah fil Manasik milik Al-Imam An-Nawawi. Ya, pada artinya ya semua baik KBIH maupun travel manapun ingin semua ya mereka dibimbing dengan sesuai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak dibimbing sesuai siapa? Nah, ya, yang menjadi akar masalah adalah ketika moto ini menjadi pembanding atau membuat lawan ya, sehingga yang tidak dibimbing dengan travel kami atau KBIH kami karena tidak ada logo atau moto ini tidak sesuai sunnah, dianggap tidak sesuai sunnah. Nah, ini yang menjadi bahaya ya dalam nalar. Karena kita podcastnya adalah belajar nalar. Oh iya, betul. Tadi saya lupa ngenalin ya, nama podcastnya Belajar Nalar. Masya Allah. Langsung sama foundernya kita ini, insya Allah. Nah, sementara ini kalau kita dalami adalah hanya masalah perbedaan ulama saja, perbedaan pendapat ulama. Ya, sementara mungkin yang sesuai sunnah tadi ya, travel atau KBH tadi ya, dia mengambil sebuah pendapat ya, dari imamnya yang dia baca atau ulamanya ya. Nah, kemudian mengklaim ini sebagai sesuai sunnah. Ya, tidak mengapa kalau memang imam tersebut adalah imam yang mu'tabar, yang diakui, yang memiliki mudawwanah, yang memiliki kitab-kitab, memiliki ajaran-ajaran yang terkenal sampai hari ini seperti Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Hambali ya. Nah, silakan saja ya, mereka menggunakan itu ya. Tetapi ketika ada perbedaan misalnya ya dengan travel lain atau dengan KBIH lain ya, dalam permasalahan fikih, maka ini yang sebaiknya jangan menjadi lawan atau menjadi ini yang tidak sunnah. Iya. Ya, sebagaimana Al-Imam Sufyan Al-Atsari berkata, "Idza ra'aita ar-rajula ya'malul 'amala alladhi ukhtulifa fihi, ya, fa anta tara ghairahu fala tanhahu." Ya, apabila Anda melihat seseorang beramal
ya, dengan amalan yang mana di dalam perselisihan para ulama di dalamnya, maka jangan Anda melarangnya, ya. Walaupun Anda berbeda dengannya. Betul. Ya, jadi walaupun berbeda, ya jangan melarangnya. Apalagi sampai mengatakan tidak sunnah. Nah, ini yang sebenarnya poinnya. Kalau misalnya berbeda ya sudah pasti, ya bahkan antar negara pun akan berbeda. Betul. Ya sesuai dengan madhabnya masing-masing. Ya. Ya, artinya kita harus legowo sih ya sebetulnya dengan perbedaan yang ada gitu kan. Jangan sampai label-label karena tidak dibimbing sesuai sunnah versi misalnya satu tertentu dianggap yang lain tidak gitu. Ya. Tapi mungkin begini Ustaz, yang menjadi menarik itu apa sih yang membedakan itu di mana sih versi yang sesuai sunnah yang atau mungkin ada yang bilang tidak sesuai sunnah itu seperti apa dari sisi praktek ibadahnya kah atau apanya mungkin? Ya. Ya sebenarnya dari sisi praktek ibadah itu banyak. Ya, perbedaan ini contoh saya bawakan kitab kecil tapi masya Allah bagus ya. Ini Al-Mughni fi Fiqhil Haji wal Umrati, ya, yang ditulis oleh Syekh Sofyan Ibnu Abdul Qadir Basyafar. Ya, ini di buku ini dijelaskan nih perbedaan dari ihram sampai tahallul. Ya, berbagai kegiatan yang mana berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lain. Ya. Seperti sa'i, bahkan ada yang mengatakan, jumhur ulama mengatakan rukun sa'i. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan itu wajib. Nah, ini banyak ya sampai akhir, bahkan masalah tahallul, masalah cukur rambut pendek, 3 helai dan lain-lain, semua di buku ini alam dibahas dan sebenarnya semua ada dalilnya. Ya, para imam kita ini berada di atas dalil. Ya, hanya mungkin pemahaman saja yang berbeda. Iya, betul. Ya, maka kita tentu ya sebagai orang yang di akhir zaman ya, yang hanya belajar saja, ya tentu kita menghormati segala perbedaan yang ada sehingga tidak menimbulkan perselisihan di masyarakat. Karena itu yang akan menjadikan kebingungan ya di masyarakat gitu. Betul. Apalagi yang awam ya Ustaz ya. Betul, bahkan menjadi sebuah tuduhan. Ya, kan tidak enak ya kalau dikatakan misalnya, Mas Hilmi kemarin hajinya di KBH nggak sesuai sunnah itu. Waduh. Gitu. Jadi seakan Mas Hilmi berpikir merenung sih, wah ini saya sah apa tidak? Oh, iya betul. Ya kan begini ya. Nah ini kan menjadi sesuatu yang bahaya. Iya, ya. Sementara sah tidak sahnya ulama sudah merumuskan adanya rukun, adanya wajib, adanya sunnah-sunnah. Ya memang kita sebagai orang yang belajar ya sudah seharusnya kita legowo, kita terima akan perbedaan, apalagi para imam-imam yang tadi udah disebutkan oleh Ustaz Febi itu membuat sedemikian rupa begitu kan apa yang menjadikan perbedaan. Iya, apalagi dalam fikih haji kontemporer ya. Artinya di dalam kondisi yang berbeda-beda saat ini, artinya kondisi dahulu dengan sekarang berbeda. Ya. Kemudian aturan-aturan yang ada sehingga fatwa-fatwa akan bermunculan. Betul. Adaptif ya. Iya, adaptif sekali. Nah, kalau kita sudah sulit menerima perbedaan dengan yang 4 imam saja sulit, apalagi yang begitu nanti banyak fatwa dari setiap negara. Iya, betul. Nah, betul ini sekali. yang akhirnya ya menurut saya menjadi kegelisahan dan keresahan dia sendiri. Iya, betul. Yang seharusnya ini satu hal yang biasa-biasa saja. Ya. Jangan sampai keresahan yang dirasakan oleh ustadz-ustadz itu menjadi keresahan juga buat masyarakat. Itu betul. Nah ini yang kadang juga ustadz harus bisa menyampaikan dengan bijak, ya, apalagi itu leader atau pembimbing ini harus mampu ya, artinya menerjemahkan dengan baik ya kepada para jamaah tanpa membuat sebuah perselisihan ya sehingga menyalahkan satu sama lain ya akhirnya ini sebenarnya yang niatnya untuk ibadah ya maka penting ya kita banyak baca, kita banyak belajar ya sehingga dalam waktu yang cukup panjang ini ya kita belajar fikihnya ya sehingga nalarnya kuat dan rendah hati. Wah, Masya Allah. Oke, Ustaz, keresahan-keresahan yang tadi saya tanyakan alhamdulillah ya sudah terjawab. Mungkin teman-teman atau pemirsa yang di rumah pun sama ya merasakan keresahan yang sama nih soal tadi yang udah ditanyakan. Mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya, sebagai orang awam nih kita ada tips gak bagaimana sih kita menanggapi hal-hal seperti itu ya? Karena kita di
masyarakat mungkin bingung nih, kok ada yang sesuai sunnah, kok ada yang tidak sesuai sunnah, jadi kita harus gimana gitu? Ya, ya untuk kita yang awam ya, maka kita mungkin bisa dengarkan nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali ya, rahimahullah. Ya, beliau berkata, wa innama haqqul awam, ya sesungguhnya haknya orang awam, an yu'minu wa yuslimu wa yastagilu bi ibadatihim wa ma'aishihim. Yaitu haknya orang awam adalah dia beriman, ya, dia menerima, kemudian dia menyibukkan dengan ibadah dan mencari maisha. Ya, wa yatrukul ilma lil ulama, dan meninggalkan ilmu kepada ulama. Sudah, kita taklid saja pada imam, pada ulama. Ya, fal'ami lau yasni wa yasruku. Orang ami, yaitu orang awam tadi, kalau dia berzinah atau mencuri, kana khairun lahu, itu lebih baik baginya, ya, min ayyatakallama fil ilmi, daripada dia bicara tentang ilmu. Apalagi ya orang awam ikut menyerang ustadz-ustadznya. Betul. Ya, ikut menyerang kelompok yang lain. Padahal tidak punya dasar Tidak atau punya level dasar. yang sama mungkin dari sisi keilmuan ya. Iya, bicara ilmu saja dia sudah tidak boleh. Iya. Nah, ini yang mesti sebagai kita sebagai orang awam menyikapinya hal seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Masya Allah. Ya, jadi begitu ya pemirsa dan rekan-rekan semua. Jadi kita sebagai orang awam nggak perlu bingung. Kita ibadah aja. Apa yang kita yakini itu yang kita amalkan. Begitu, bukan menjadi kita ikuti ustadz yang mengajarkan kita, ya, selama ada kitabnya. Betul. Selama ada penjelasan dari para ulama, gitu. Itu tidak akan menjadi kebingungan untuk kita, insya Allah. Oke, syukran Ya, afwan. Ustadz Febi untuk episode kali ini. Insya Allah di podcast Belajar Nalar ini, meskipun pembahasannya tidak begitu lama, tapi insya Allah ini syarat akan manfaat ilmu. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.